Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, alladzi qad akhrajana nataijal fikri bi arbabil hijab, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang baik, kita bersyukur kepada Allah karena Allah memilih kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, bisa i'tikaf di masjid, bisa bersilaturahim dengan saudara-saudara kita, dan bisa thalabul ilmi. Apa yang kita lakukan ini lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Kadang-kadang saya tadi berpikir, ya habis sholat berpikir sesuatu yang belum pasti dikejar habis-habisan, lagi mengevaluasi pemilu kemarin. Ada teman yang untuk membeli nomor urut itu 10 miliar dan ujungnya nggak jadi. Sudah kontan, panting, pentong, ya, uangnya habis, nggak jadi lagi. Tapi tetap semangat. Sesuatu yang tidak jelas, yang belum pasti, semangat. Dan sesuatu yang sudah pasti, malas. Kenapa? Karena kalau di sana itu setan, ayolah, kapan lagi kesempatan tuh, kakak itu juga begitu. Kalau nanti jadi anggota dewan, ya satu-satunya yang jago dewan kemakmuran masjid miskin. Setan begitu, Pak. Jadi ketika tadi pagi kita bangun, ke masjid enggak ya, ke masjid enggak ya, kata setan, ya malah sekali-kali nggak apa-apa. Ustaz Fardin juga nggak hafal kalau bapak nggak datang. Itu kata setan begitu, Pak. Tapi alhamdulillah yang hadir lulus semuanya. Setan. Tapi yang dasar setan istri ada di sampingnya kan gitu. Subhanallah. Jadi makanya dalam surat Hud ya disebutkan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Setiap kebaikan amal soleh yang kita lakukan ini menjadi penggugur dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bapak Ibu punya dosa kan? Hanya diam-diam saja punya dosa. Kalau usaha banyak dosanya, makanya semangat. Karena yakin bahwa inilah yang dijadikan sarana Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dari mulai batin terus ya dikikis, dihapus, diampuni oleh Allah, sehingga nanti sampai akhir hayat kita itu betul-betul sudah bersih ya, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul melarang sahabat-sahabat itu untuk mencela sahabat yang lain dulu pernah tergelincir melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena bisa jadi dia serius bertobat kepada Allah, amal solehnya ditingkatkan, dan
menjadi jalan dosa-dosanya diampuni oleh Allah lebih bersih daripada yang menghina, termasuk kita. Ya, kita semua punya masa lalu yang berbeda-beda. Mungkin dulu selama dinas sholatnya gelang beton, lebih banyak belangnya daripada betonnya. Ketika dengan adzan diajak temannya, sok duluan aja, saya nanti belakangan segala jamaah akhir dan asar gitu. Bisa jadi kita dulu begitu. Tapi saya termasuk yang sangat yakin bahwa ketika Allah menyayangi hambanya, Allah di akhir hayatnya berikan kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya hadir di majelis ilmu, datang ke masjid seperti ini. Ini bentuk sayangnya Allah kepada hambanya, kepada kita semuanya. Ada amalan-amalan tertentu yang bisa jadi kita lakukan yang membuat Allah sayang kepada kita. Imam Ghazali ketika sedang menulis kitab, ya, makanya kitabnya sampai hari ini terus muktabar dipakai. Kenapa? Saat menulis, mengarang kitab itu betul-betul minta kepada Allah itu luar biasa. Pakai mujahadah terlebih dahulu, sholat sunnah terlebih dahulu, dalam keadaan berwudu. Ketika sedang nulis, ada lalat yang masuk ke dalam bak tinta beliau. Kalau kita apa? Lalatnya kita pites ya. Tapi Imam Ghazali tidak. Lalatnya diambil, dibersihkan dulunya, kemudian dikeringkan, disuruh terbang. Sayang kepada makhluk Allah, termasuk binatang. Kalau kepada binatang saja sayang, apalagi kepada manusia. Berarti ketika dalam hati kita memiliki rasa sayang kepada saudara kita, itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang baik, kita akan bahas persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Ya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa lebih baik, bisa lebih semangat kita untuk beribadah kepada Allah, mengisi hari-hari dan malam-malam di bulan Ramadan. Tidak sedikit di beberapa masjid makmurnya, ramenya itu hanya di 10 hari pertama. 10 hari kedua sudah mengalami kemajuan, softnya maju. 10 hari ketiga sudah pada mudik, tarawehnya di stasiun, di terminal, di bandara. Tapi ternyata di stasiun, terminal, bandara nggak ada yang taraweh, berarti tidak taraweh. Nah, kenapa justru di 10 hari terakhir beberapa masjid tidak seramai 10 hari pertama? Ya, karena tidak punya target yang jelas untuk menghadapi bulan Ramadan. Rasulullah targetnya jelas menghadapi bulan Ramadan, sampai-sampai hadis-hadisnya kita akan bahas satu persatu. Di akhir Ramadan Rasulullah mengencangkan ikat pinggang. Artinya bukan jadi kendor karena tidak makan terus-menerus, bukan. Tapi Rasulullah meningkatkan semangat untuk beribadah kepada Allah. Di hari-hari biasa Rasulullah ahli sedekah. Di bulan Ramadan Rasulullah sedekahnya tidak hitung-hitungan. Di 10 hari terakhir Rasulullah ibadahnya termasuk sedekahnya seperti angin, gak hitung-hitungan. Tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah bisa kita contoh apa adanya. Tapi minimal ini menjadi acuan kita. Baik, yang kita bahas dari kitab Bulughul Maram, sebagaimana amanah dari Pak Haji, Pak IKM,
kita akan bahas supaya gampang. Yang punya kitab Bulughul Maram bisa dibuka lagi nanti di rumah. Ya. Hadis-hadis berkaitan dengan saum ini dimulai dari hadis 669 dari bab toharoh, atau dari hadis 1 toharoh macam wudu, tayamum, mandi, kemudian sholat, terus sampai saum 669. Hadis 669 ini hadisnya sahih karena semua hadisnya sahih di sini. Muttafaqun alaih. Masih ingat? Belum? Bisa ulang-ulang supaya tidak lupa. Yang lupa jadi ingat, yang ingat jadi tambah kuat. Jadi kalau kita membaca hadis, di belakangnya itu ada tulisan rawahu Bukhari wa Muslimun, maka insya Allah hadisnya sahih. Atau rawahu Saikhoni, hadis diriwayatkan oleh dua syekh. Dua syekh ini siapa? Bukhari wa Muslimun. Jadi julukan Bukhari dan Muslim itu Saikhun dalam hadis. Atau rawahul jamaah, atau rawahu sab'ah, hadis yang diriwayatkan oleh 7 rawi. Siapa 7 rawi tersebut? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Hafal? Mumpung masih pagi saya sebutkan kan itu. Memang kita bukan barok, belum berubah sudah pokok. Kalau barok kan nanti kalau sudah pulang baru lupa. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Nah, karena ini banyak 7, maka dalam kitab-kitab hadis cukup ditulis rawahu sab'ah, hadis diriwayatkan oleh 7 rawi. Saya izin minum ya. Atau muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini hadisnya bukan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tapi Imam Bukhari dan Muslim sepakat terhadap kesohihan hadis tersebut. Makanya muttafaqun, sepakat alaihi terhadap hadis tersebut. Siapa? Bukhari wa Muslim. Jadi kalimat muttafaqun alaihi itu artinya sepakat terhadap hadis tersebut Bukhari dan Muslim. Maka menggunakan kalimat muttafaqun alaihi. Dan hadis 669 ini rawinya adalah muttafaqun alaih. Nah, di muttafaqun alaih ini memang dalam kitab-kitab hadis tidak disebutkan itu rawinya siapa. Ada yang mengatakan muttafaqun alaih itu biasanya rawahul khamsah, hadis yang diriwayatkan oleh 5 rawi. Ya, oleh 5 rawi. Ada yang mengatakan 6 rawi, rawahu sittah, menggunakan kalimat muttafaqun alaih. Tapi yang lebih familiar adalah muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu ramadhana bisaumin yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman fal yasum. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala, berarti Abu Hurairah ketemu dengan Rasul tidak? Ketemu. Jadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Makanya kan kalau kita baca hadis an Abi Hurairah banyak. Yang berikutnya siapa? Aisyah. Siapa Aisyah? Istri Rasulullah.
perbedaannya, kalau hadis, ada sebagian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga diriwayatkan oleh Siti Aisyah dan sebaliknya. Tapi ada hadis-hadis tertentu yang hanya Siti Aisyah yang menjelaskan bagaimana tidurnya Rasulullah, bagaimana Rasul melakukan hubungan suami istri. Kalau Abu Hurairah riwayatnya berarti ngintip, kan begitu ya. Jadi hal-hal yang spesifik, termasuk di kamar mandinya Rasulullah, ketika Rasulullah mandi dengan istrinya, itu pasti yang meriwayatkan Siti Aisyah, tidak mungkin Abu Hurairah. Jadi kalau ada bagaimana Rasul melakukan hubungan suami itu dari Abu Hurairah, dipertanyakan itu. Berarti dulu dibawa kolong mungkinnya kan gitu. Ada CCTV. Makanya Abu Hurairah, kemudian Aisyah, dari Aisyah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu Ramadan, janganlah engkau mendahului Ramadan. Bisaumin, dengan saum, yaumin, satu hari, wala yaumaini, dan juga 2 hari, illa rajulun, kecuali seseorang yang kana yasumu, yang terbiasa saum, sauman, saum tertentu ataupun saum sunnah, maka fal yasum, berpuasa. Jadi muncul pertanyaan, bolehkah 1 hari, 2 hari sebelum masuk Ramadan kita berpuasa sunnah? Jawabannya di sini, la taqum Ramadan bisaumin yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasum sauman fal yasum, muttafaqun alaih. La taqum Ramadan, dan hendaklah kau mendahului saum Ramadan bisaumin, dengan puasa, yaumin, kurang 1 hari, wala yaumaini, ataupun 2 hari, ya. Ramadan kurang 1 hari ataupun kurang 2 hari, illa rajulun, kecuali seseorang yang kana yasumu sauman, yang istiqomah melaksanakan saum tertentu, saum sunnah, ya. Misalkan kalau ayam bibit kan tidak mungkin, ayam bibit kan 13 atau 15 kan, akhir bulan Sya'ban. Berarti kemungkinan adalah saumnya saum Daud ataupun saum Senin Kemis. Maka fal yasumhu, kalau memang demikian, maka fal yasumhu baru diperbolehkan. Tapi bagi yang Senin Kemisnya juga belang betong, kalau pas ada undangan tidak saum, kalau sepi undangan baru saum. Berarti saumnya itu karena tidak ada untuk sahurnya, makannya. Ya, kalau Rasulullah kan begitu, saum sunnah. Kadang-kadang kan karena tidak ada yang dimakan hari itu, maka Rasulullah saum. Bayangkan kan, seorang Rasul, seorang kepala negara, ya, sampai untuk makan sendiri dan keluarga saja tidak ada. Jadi kalau kita lihat bagaimana Rasulullah, para sahabat ketika menjadi seorang pemimpin, khalifah, Rasulullah, dan kalau Rasulullah terlalu tinggi sekali, para sahabat, begitu Abu Bakar dinobatkan menjadi khalifah, maka beliau mengatakan, harta yang aku miliki hari ini milik umat, akan aku pergunakan untuk umat. Yang punya sendiri saja diberikan kepada umat, apalagi yang punya umat. Tidak mau sedikit pun menggunakan. Masih ingat ketika putra beliau datang ke kantor malam hari, kemudian ditanya, ya,
langsung lampunya dimatikan. Anaknya bingung, wahai bapakku, kenapa kok lampunya dimatikan? Bukankah kalau kita bicara dalam keadaan terang enak? Tahu tidak, lampu ini dibeli minyaknya dari uang negara. Tidak sepantasnya kita sebagai seorang pemimpin membicarakan masalah keluarga memenangkan barang milik negara. Ada nggak sekarang itu? Jadi kalau dulu para sahabat ketika belum menjadi pemimpin punya apa-apa, begitu jadi pemimpin tidak punya apa-apa. Persis seperti sekarang, kalau sebelum menjadi pemimpin tidak punya apa-apa, begitu jadi pemimpin apa-apa punya. Tidak semua orang, tapi ada yang seperti itu. Ya semuanya ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kembali kepada hadis ini. Bagi yang istiqomah melaksanakan saum, maka diperbolehkan ya saum di akhir Ramadan. Tapi yang tidak biasa, tidak istiqomah melaksanakan saum, maka Rasul melarang menggunakan kalimat la tasum, janganlah engkau berpuasa. Berarti lebih baik tidak berpuasa daripada puasa. Kalau kadang saum, kadang tidak, para ulama lebih cenderung mengarahkan sebaiknya tidak puasa. Kadang-kadang saum, kadang tidak, kadang saum, kadang tidak. Berarti mengikuti hadis yang ini. Jumhur ulama mengatakan demikian. Ya. Hadis berikutnya adalah Wa'an Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, man shoma al-yawm alladhi yusaqqu fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan wa wassalu khamsatu wa sahhahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Dari Ammar bin Yasir, beliau berkata, man soma, barang siapa yang saum al-yauma pada hari alladhi yang yusakku, ya, diragukan, faqad aso Abul Qasim, maka berarti dia termasuk orang yang durhaka, tidak mentaati Abul Qasim. Mawal Abul Qasim, siapa Abul Qasim? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam beberapa hadis, matan hadis, kadang-kadang Rasulullah itu disebut dengan kalimat Abul Qasim, bapaknya Qasim. Ini kan sudah menjadi bahasa kita. Saya Fahrudin, kemudian anak saya namanya Gufron. Gufron disebut kadang-kadang, saya disebut adalah bapaknya Gufron, Abu Gufron. Nah di kita, tapi kalau misalkan istri menyebutkan nama suaminya, bapaknya Ali Imron, ibunya Ibu Ali Imron. Kadang-kadang suka begitu, ada yang seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu, saya baca, saya cari di referensi, itu tidak ada sebutan dari Rasul dan para sahabat. Jadi Siti Aisyah itu bukan disebut Umi Rasulullah, tidak. Tapi kalau anak, ya, ini dalam rangka apa? Menghubungkan, karena kalau ibu itu jelas yang melahirkan,
Tidak perlu ada penelitian. Ini benar anak kamu tidak? Ya iya kan itu jelas lahirnya. Ibunya melahirkan. Tapi pertanyaan adalah bapaknya ini atau yang lain? Makanya kan binnya itu ke bapak bukan kepada ibu. Kenapa? Kalau ibu sudah jelas terbukti dia yang melahirkan, tapi kalau bapaknya belum tentu. Makanya kenapa menyebutnya dengan bin? Ya, bukan pakai bintiknya tapi bin. Bapaknya yang disebutkan Fahrudin bin Bisdar misalkan saja. Nah, Abul Qasim, bapaknya Qasim adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti poin yang kedua adalah kalau kita ragu hari ini sudah Ramadan atau belumnya, maka ambil keputusan. Belum, sudah. Ya. Bagaimana kalau ada terjadi perbedaan? Ada potensi sekarang Ramadannya berbeda. Ya. Sama-sama satu Ramadan, tapi satu Ramadannya berbeda. Ada tanggal berapa? 10, tanggal 11, atau tidak salah. Nah, bagaimana kalau terjadi perbedaan? Kita boleh satu dengan kita menggunakan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Apa ilmunya? Untuk mengetahui Ramadan, satu ilmu hisab, hitungan. Itu bisa dipelajari. Kalau santri di pesantren itu diajarkan bagaimana menghitung awal bulan Hijriah. Ya, itu namanya ilmu hisab. Kalau misalkan Muhammadiyah sudah menetapkan satu Ramadan dan satu Syawal, berarti yang digunakan adalah ilmu hisab. Boleh tidak? Boleh. Kan di hari-hari di bulan-bulan yang lainnya juga menggunakan ilmu hisab. Hanya di kita di bulan Ramadan, Syawal spesifik karena ada hadis yang menjelaskan tentang sumu liru'yati waftiru liru'yati. Ya, ini hadisnya juga sahih muttafaqun alaih dan juga wali muslimin fa in umya alaikum faqdaru ala salasina. An Umar radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fahdiru fa in humma 'alaikum faqdaru lahu. Muttafaqun alaih. Faqala al-akhar, hadis yang menyebutkan fa akmilu salasina yauman. Jadi selain menggunakan hisab, yaitu dengan yang namanya ru'yatul hilal, melihat hilal. Hilal itu apa? Kalau kata teman-teman karyawan itu gaji, bukan gaji. Hilal sudah muncul, artinya hari ini sudah bisa gajian, gitu. Jadi hilal itu adalah bulan hilal. Jadi kalau kita sudah bisa melihat bulan, dan ketika nanti sudah melihat lagi juga faftiru, buka. Pertama tadi menggunakan ilmu hisab, yang kedua adalah menggunakan hilal, yang ketiga adalah iktimal, menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, kita bisa memilih di antara tiga ini. Satu, hisab. Dua adalah ru'yah, ru'yatul hilal.
Yang ketiga adalah dengan iktimal, menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Kapan Rasul memerintahkan untuk iktimal menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari? Ketika gumma, terjadi mendung sehingga hilal bulan tidak bisa dilihat, maka sempurnakan. Makanya walaupun kadang-kadang hitungan hisab sudah masuk, kemudian proses ruqyah itu tidak bisa dilakukan karena hujan, ada yang akhirnya mengambil keputusan mengikut pendapat iktimal menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Tapi ada juga yang lihat hasil hisabnya itu berapa derajat. Karena kalau hasil hisabnya itu menentukan bahwa nilai tersebut itu sudah bisa dilihat, maka walaupun tidak kelihatan, ada yang kemudian mengikuti ke hisab. Di negara kita sampai hari ini potensi perbedaan dari 3 sudut ini masih ada. Berbeda dengan di Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah yang saya tahu, tidak semua ditetapkan oleh majelis hakim. Kalau ada yang mau berbeda, itu sifatnya personal. Tidak boleh mengajak orang lain. Orang lain mau ikut, itu urusannya ikut. Tapi tidak kemudian golongan ini, golongan ini, golongan ini, golongan ini, puasanya hari ini, golongan ini, tidak. Tapi pemerintah yang mentok bahwa saum ya mulai hari ini, 1 Syawal mulai hari ini. Makanya kan kalau kita berangkat umroh di bulan Ramadan itu adem-adem ayam saja. Ketika ini lebarannya besok ataupun lusa ya. Kalau nanti malam masih taraweh, berarti belum lebaran. Itu aja. Tapi kalau nanti malam sudah tidak taraweh, berarti lebaran. Itu aja. Kita akan beli. Walaupun sekarang sudah mulai diinformasikan, tapi kebanyakan seperti itu. Jadi ada 3. Kita boleh nggak memilih puasanya ikut yang akhir, lebarannya ikut yang pertama. Jangan begitu ya. Biar puasanya tidak lama, karena puasanya ikut yang terakhir, lebarannya ikut yang pertama. Allah Maha Tahu. Ya. Jadi secara fikihnya sah, secara fikihnya. Tapi secara hati nurani Allah Maha Tahu apa yang ada dalam hati kita. Menghindar puasa padahal harusnya malah kata Rasulullah, kalau manusia tahu tentang dahsyatnya bulan Ramadan dan keutamanya bulan Ramadan, maka manusia itu akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan 12 bulan semuanya ataupun 11 bulan yang lainnya seperti bulan Ramadan. Nah, seperti bulan Ramadan ini ada beberapa penafsiran penjelasannya. 1 adalah saum, 2 adalah nilai pahala amalan seseorang. Berarti malah mereka minta kepada Allah supaya dijadikan bulan-bulan yang lainnya seperti bulan Ramadan. Ini dari hadis yang lainnya, wa aqmilu 'iddata Sya'bana salasina yauman. Jadi fa'idhumma, apabila terjadi mendung, maka fa'aqmilu 'iddata Sya'bana salasina yauman. Sempurnakan hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Jadi bisa ru'yatul hilal, kemudian iktimal menyempurnakan bulan
Nah, apakah sumbernya seperti apa? Misalkan gini, tentang ru'yah. Yang paling penting adalah orang yang melakukan ru'yah itu adalah orang yang amanah. Suatu saat di hari terakhir bulan Ramadan, ya, hari terakhir bulan Ramadan, hari itu Rasul masih berpuasa. Siang ketemu dengan seorang pengembala kambing. Kemudian lari-lari menjumpai Rasul. Ya Rasul, ya Rasul, kalem. Sebentar ya Rasul, ada apa, saudara? Ya Rasul, demi Allah dan Rasulullah, kemarin saya melihat hilal. Kemarin malam saya melihat hilal. Tanya lagi, benarkah kamu melihat hilal? Demi Allah dan Rasulullah, saya melihat hilal. Ditanya lagi yang ketiga kalinya, wahai saudaraku, apakah engkau benar melihat hilal? Kata sahabat ini, sumpah lagi, ya Rasul, demi Allah dan Rasulullah, saya melihat hilal. Nah, sahabat-sahabat yang lainnya Rasul mengatakan, baik kalau begitu, wahai saudara-saudaraku, siapa yang ingin hari ini tidak berpuasa, maka berbukalah. Termasuk aku juga percaya dengan orang ini, sehingga aku hari ini pun tidak berpuasa. Inilah yang kemudian menjadi rujukan. Boleh misalkan di sini lebarannya ataupun hari ini sudah tidak puasa, tapi yang lainnya di sebelah itu hari ini masih berpuasa. Boleh nggak sholat idnya dilakukan besok ataupun harus hari ini? Kalau kita mengacu yang dilakukan Rasul, bukan Rasul hari itu langsung mendirikan sholat id, tapi Rasul melaksanakan sholat id bersamaan dengan yang hari itu tidak dapat informasi kalau hari ini itu sudah lebaran. Jadi yang lainnya lebarannya besok, tapi Rasul dan para sahabatnya yang bisa dijumpainya hari itu tidak berpuasa dan ikut sholat idnya itu di hari berikut. Makanya boleh ya, kalau hari ini tidak puasa karena sudah meyakinkan bahwa hari ini sudah 1 Syawal, maka boleh sholat idnya di esok hari. Tapi bagi yang misalkan karena ini komunitasnya banyak orang, sudahlah kita hari ini melaksanakan ya sholat id, kemudian yang besok juga ada lagi. Inilah yang terjadi di Indonesia seperti itu. Tapi kalau ada yang mau melaksanakan sholat idnya bergabung di hari berikutnya, itu diperbolehkan dan itu dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat saat. Baik. Berikutnya adalah Wahyu Abbas radhiyallahu anhu, anna a'rabiyyan ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ra'aitu hilala faqala atashhadu an la ilaha illallah, qala na'am, qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala na'am, qala fa'adzin fil nasi ya Bilalun ayyasumu ghadan. Ini menguatkan dari yang tadi saya sampaikan ya, ada A'rabiyyan, ada orang A'rabiyyan itu orang keturunan Arab, sebagai mengatakan yang punya profesi sebagai pengembala. Ya. Sebagai mengatakan tidak disebutkan sebagai seorang pengembala, hanya keturunan orang Arab yang beliau secara turun temurun keyakinan kepada Allahnya itu tidak diragukan. Beliau mengatakan, inni ra'aitul hilala, ya Rasul, aku melihat hilal juga. Faqala atashhadu an la ilaha illallah. Rasul bertanya, apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Qala na'am, ya benar. Qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah,
apakah juga bersaksi bahwa tidak ada bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Na'am qala fa'adzin fin nasi ya Bilal yasumu ghadan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, umumkanlah kepada orang-orang wahai Bilal agar besok mereka saum. Ini hubungannya dengan awal Ramadan. Ya, kalau tadi hubungan dengan 1 Syawal, ya, kalau ini hubungan dengan awal Ramadan. Jadi berarti yang melakukan ru'yah itu tidak saat itu bukan Rasul dan para sahabat, tetapi siapapun yang memang melihat hilal dan bisa dipertanggungjawabkan, orang itu juga amanah, maka Rasul dan para sahabatnya pun mengikutinya. Jadi 2 hadis ini, hadis pertama terkait dengan 1 Syawal, hadis yang kedua ini berkaitan dengan 1 Ramadan, ya, memasuki bulan Ramadan. Baik, berikutnya adalah hadis yang 675, an Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lah. Rawahul khamsah. Man, barang siapa yang lam yubayyit, yang tidak berniat as-siyama, puasa, qabla al-fajr, sebelum fajar, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Ini kan menjadi landasan malam hari, ya, kita niat untuk saum. Apakah harus bersama-sama? Itu teknis sebenarnya, untuk mengingatkan supaya tidak lupa. Kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, apakah ada seperti di kita untuk niat nawaitu shoma ghadin adai? Yang saya tahu, saya belum pernah mendengar, ya. Tapi yang paling penting bukan bersama, tetapi semuanya niat untuk saum di malam hari, karena konteks adalah malam yubayyit siyam qabla al-fajr fala siyama. Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, sebelum subuh, maka fala siyama, tidak ada puasa baginya. Berarti puasanya tidak sah. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh, ya, kita niatnya saat ingin berpuasa, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah.